Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, Singapura, dan pula yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da subuh yang indah ini, kami akan mengkaji tentang membawa terbang syariat ke langit. Syariat yang berlaku atas seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua individu-individu manusia yang dikerjakan oleh manusia, aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia, ketahuilah itulah yang dimaksud syariat. Pergerakan apa yang dilakukan oleh manusia itulah syariat. Syariat itu yang mana syariat yang dilakukan oleh manusia selama ini masih jatuh ke tangan musuh, masih jatuh ke lembah jahanam, masih jatuh kepada pengakuan diri, masih jatuh kepada kedagingan manusianya, seolah-olah manusianya bisa bergerak sendiri, seolah-olah manusianya bisa beraktivitas sendiri. Dan inilah yang kita kaji agar supaya seluruh syariat yang kita kerjakan, agar kita bawa terbang menuju langit, agar kita bawa ke hadapan dan dihaturkan syariat-syariat itu kepada Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita, agar kita tidak terbebani, agar kita tidak terpenjara oleh syariat-syariat kita sendiri. Itulah bekal itu, syariat yang dihadapkan, syariat yang dihaturkan kepada Sang Pencipta, itulah bekal-bekal yang sudah sampai. Jadi dunia akhiratnya selesai, endingnya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Jadi agar kita bisa membawa terbang syariat-syariat yang kita kerjakan ke langit, kita harus memahami dahulu cikal bakal sejarah kita. Kita harus memahami dulu apa itu Isra dan Mi'raj, perjalanan manusia dari bumi ke langit. Cikal bakal perjalanan manusia dari tanah menuju bayi, agar supaya kita mudah membawa terbang lagi seluruh amalan kita, agar kita mudah menghadapkan kembali apa-apa yang kita kerjakan kepada lillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dalam kurung di sini Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul azim. Jadi Al-Quran, Alkitab, Taurat, Zabur, itu semua kitab diperuntukkan menuju Allah. Jadi makna langit di sini bukan langit-langit yang sono, yang kita gambar-gambarkan, yang kita bayang-bayangkan. Maknanya langit itu berlapis-lapis 7. Yakni sebelum kita menuju langit, kita harus tahu melewati langit yang pertama, yakni kudrat, kehendak, iradat, kuasa, kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu, maha mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Kita harus menembus 7 langit itu agar supaya kita bisa menghaturkan syariat-syariat yang telah kita bawa dikembalikan kepada lillah. Itu langit yang ada di dalam, bukan langit yang ada di luar. Bila langit yang ada di luar halusinasi, kita takkan pernah paham, kita takkan pernah bisa menghaturkan. Bila yang dimaksud terbang ke langit itu langit yang luar. Karena langit yang luar itu adalah langit bayangan, langit bohongan, langit yang sebenarnya tidak ada, tanpa adanya yang dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Isra ini, bila kita memahami umat Islam bahwa yang bisa Isra Mi'raj itu hanya seorang saja, yakni Nabi Muhammad. Akan tetapi Al-Quran atau Allah sendiri memberitahukan kepada kita semua bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi yang Isra Mi'raj itu seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun ras dan sukunya, siapapun dia pasti Isra dan Mi'raj. Inilah kita memahami bahwa di sini ada tafsiran bahwa hanya Muhammad saja yang Isra Mi'raj. Padahal bila hanya Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj, berarti ayatnya harus diganti. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Seumpama Nabi Isa saja yang bisa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi Subhanalladzi asra bi Isa bin Maryam. Bila yang Isra Mi'raj hanya Nabi Musa, Subhanalladzi asra bi Musa. Itu ayat-ayatnya. Bila Isra Mi'raj itu hanya untuk seorang saja. Akan tetapi di sini Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di sini adalah semua apapun yang diciptakan Allah, siapapun yang diciptakan Allah, seluruh manusia inilah hamba-hamba Allah. Ciptaan Allah,
dikuasai Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah. Sejak dari tanah dulu kita semua umat manusia ini selalu bersama Tuhan yang menciptakan manusia. Sejak dari tanah dulu kita dihidupi dengan hidupnya Tuhan, bukan hidupnya manusia. Karena manusia tak punya hidup. Bila manusia punya hidup, maka manusia takkan pernah terkena kematian. Kenapa manusia bisa mati? Karena memang manusia tak hidup, tak punya hidup. Hidup hanyalah bagi Tuhan yang memperjalankan manusia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Maknanya maha suci, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menjaga, hanya Allah yang melindungi, hanya Allah yang mengasihi sayangi. Cikal bakal badan-badan manusia ini dari tanah hingga diperjalankan sampai menjadi bayi, tapi di dalam malam hari. Makna malam hari ini di dalam kegelapan pengakuan manusianya. Di dalam kegelapan karena manusianya belum ada, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang memberkati, yang membarokai. Cikal bakal badan yang dari tanah ini diberangkatkan. Tanah yang mati ini dari tanah yang mati dihidupilah tanah itu, ditiupkanlah tanah itu dengan ruhullah, ruh yang suci, roh kehidupan, sehingga tanah diperjalankan dari tanah menuju jadi tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi cikal bakal badan ini menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni buah-buahan, sayuran, padi dan sebagainya, sehingga diperjalankan lagi, dimakan oleh calon cikal bakal kedua orang tua kita. Setelah dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita, maka dipilah-pilahlah menjadi intisari dari makanan itu, dijadikan sel sperma dan sel telur. Kemudian dipertemukanlah cikal bakal kedua orang tua kita di dalam pernikahan, maka bertemulah antara sel sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah. Diberangkatkan lagi cikal bakal tanah yang akan dijadikan bayi ini, diperjalankan menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging itu disebutkan lagi, diingatkan lagi, kutiupkan rohku. Jadi maknanya kutiupkan rohku ini, kuhidupi dirimu wahai manusia dengan hidupku, bukan dengan hidupmu. Karena manusia tak punya hidup, maka kutiupkan rohku. Diingatkan kembali bahwa ditiupkan roh itu sejak dari tanah yang mati dihidupi, sehingga sampai menjadi gumpalan daging. Logikanya begini, bila cikal bakal badan ini ditiupkan roh saat menjadi gumpalan daging, maka proses-proses yang sebelumnya dari tanah yang disebutkan tadi, apakah tanpa hidup? Tiba-tiba ujuk-ujuk bim salabim jadi gumpalan daging. Nah, inilah buktinya bahwa sejak dari tanah yang mati dulu ditiupkan roh, dihidupi oleh Allah, sehingga sampai berproses dimakan minumi oleh Allah tanah yang mati ini, sehingga berkembang berproses menjadi gumpalan daging. Diberangkatkan lagi, diisrokan lagi menjadi janin, dan dikeluarkanlah dari alam arham, dikeluarkanlah ke alam bayi, jadi
bayi. Jadi ketika manusia dijadikan seorang bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang terlahir itu semuanya dalam keadaan suci bersih, tidak menanggung dosa. Tidak menanggung dosanya Adam. Katanya Adam dulu membawa dosa dan manusia semuanya terkena tanggungan dosa. Akan tetapi bagaimana mungkin manusia yang tak pernah melakukan dosa menanggung sebuah dosa? Coba kita pikirkan. Manakah mungkin manusia yang selalu bersama Tuhannya sejak saat dari tanah sampai jadi bayi akan menanggung hal-hal yang tidak pernah dilakukannya? Jadi memang benarlah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini adalah sebagai lambang kesucian Tuhannya. Kenapa? Karena yang ada hanya zahir batinnya Allah. Hidup dan badannya masih suci, murni milik Allah, bukan milik sang jabang bayi. Kenapa? Karena jabang bayinya masih malam, belum ada, masih gelap. Minum kopi dulu ya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lambang dari, kita lanjutkan ayatnya, lambang dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi lambang subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni masing-masing diri manusia dari tanah yang mati, minal masjidil haram, itulah masjidil haram, tanah yang suci bersih dari pengakuan manusia, yakni tanah inilah yang dimaksud Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna, sampai menjadi bayi. Bayi inilah Masjidil Aqsa. Jadi tanah yang haram ini, yaitu seluas bumi inilah tanah haram, tanah yang suci. Diberangkatkan di malam hari ketika manusianya belum ada, dan bukan Masjidil Aqsa yang di luar. Tapi di sini kaji diri, bukan kaji luar diri. Yakni kaji diri semuanya ada pada diri tiap-tiap manusia. Karena cerita yang di luar ini hanyalah bayangan manusia, bukan yang sesungguh-sungguhnya manusia. Bila kita mengkaji diri agar supaya kita tahu siapa diri manusia ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan. Manusia serupa dengan Tuhannya. Makna serupa di sini bukan serupa yang kita maksudkan. Serupa adalah bila tanpa Tuhan kita takkan wujud. Wujud inilah kenyataan wujud Tuhan itu sendiri ketika manusianya sudah kembali malam, sudah kembali kepada Tuhannya, sudah tak mengaku-akui keberadaan dirinya dan sudah menyalipkan kedagingannya sehingga bangkit lagi kesadarannya menuju lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang diceritakan selama ini ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi dan malaikat. Tapi di Al-Quran saya tidak pernah menemukan cerita itu. Yang ada cerita Allah, bukan cerita manusia.
Yang dimaksud ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para rasul adalah ditunggu para nabi dan para malaikat itu maknanya sang jabang bayi ini, Masjidil Aqsa ini sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Yang dimaksud para rasul atau para malaikat itu ya kedua orang tuanya. Sudah menanti-nanti kedatangan sang jabang bayi ini. Inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi, bayi yang sudah ditunggu-tunggu lama. Setelah kumpul dengan malaikat dan para nabi atau para rasul, maka sholat berjamaah. Nabi Muhammad disuruh jadi imamnya. Maknanya kedua orang tuanya sangat bangga, sangat bahagia ibu bapaknya melihat kehadiran anaknya yang penuh barokah. Inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barokna. Kemudian tujuan untuk apa tiap-tiap diri manusia ini dilahirkan? Tujuannya hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, supaya kita di dunia ini bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, melihat kebesaran Allah ketimbang melihat kebesaran keberadaan diri manusianya. Supaya kita bisa menghaturkan kebesaran diri manusia kita kepada kebesaran Sang Pencipta. Bila kita ingat sejarah kita, dari mana kita datang, dari mana kita diwujudkan, dari mana kita dihidupkan. Untuk itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, untuk itulah semua manusia Isra Mi'raj, agar supaya manusia bisa menyaksikan keberadaan Tuhan itu sendiri, maka Tuhan bisa dikenali. Tuhan menciptakan manusia agar Allah Sang Pencipta bisa dikenali dengan khalifah-khalifahnya, bisa dikenali dengan para kekasih-kekasihnya, bisa dikenali dengan para wali-walinya, bisa dikenali dengan para rasul-rasulnya, bisa dikenali dengan habaib-habaibnya, para kekasih-kekasihnya. Akan tetapi bila manusia masih menjadikan dirinya sendiri, manusia bila masih menjadikan hawa nafsunya sebagai kekasihnya, maka ia akan buta di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada ayat Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa buta di dunia ini, maka ia akan buta di akhiratnya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Karena manusia, kenapa kok tersesat jalannya? Karena manusia tidak mau mengingat, tidak mau membaca, tidak mau menyadari asal-usulnya, dari mana ia dibangkitkan, dari mana ia dihidupkan, dari mana ia diwujudkan, dari mana ia dihidupkan selama ini. Sehingga manusianya seolah-olah wujud sendiri, sehingga seolah-olah manusianya bisa hidup sendiri, seolah-olah manusianya punya kekuasaan sendiri di luar kekuasaan Tuhannya. Itulah gelapnya malam, itulah jahanam itu, dan itulah siksa itu. Jadi tujuan Allah, tujuan Tuhan Sang Pencipta menciptakan diri kita agar kita bisa menyaksikan pagelaran-pagelaran Sang Pencipta. Jadi Tuhan mempergelarkan saya
sebagai umat Islam, Allah menggelar Anda sebagai umat agama yang lain. Allah menggelar Anda sebagai umat Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya. Itu semua hanya pagelaran saja. Intinya kita semua sama-sama diperjalankan Tuhan, dipagelarkan Tuhan, sehingga ketika kita mengenal Tuhan, maka akan terbentuklah toleransi yang tinggi. Karena sebenarnya manusia diciptakan dari kalangan yang berbeda agar mengenal, sehingga manusianya bisa kasih dan sayang. Karena berasal dari Tuhan yang Esa. Siapa sih Tuhan yang Esa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi ciptaannya. Jadi hidup yang menghidupi orang Islam, hidup yang menghidupi orang Kristen, hidup yang menghidupi orang Nasrani, hidup yang menghidupi orang Yahudi, hidup yang menghidupi orang Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Itulah hidup yang Esa. Jadi perbedaan-perbedaan manusianya, perbedaan-perbedaan agama itu hanya panggung sandiwara. Bila kita tidak membawa terbang pagelaran ini, bila kita tidak mengembalikan semua pagelaran ini bahwa pagelaran ini adalah pagelaran Sang Pencipta, maka kita akan selalu berbenturan dengan yang berbeda-beda ini. Karena selama ini kenapa kok kita berbenturan, kok berselisih dengan sesama manusia hanya karena beda agama, hanya karena beda pemahaman. Kenapa? Karena kita tidak mampu membawa diri kita ke langit, membawa terbang syariat-syariat, membawa terbang pagelaran-pagelaran yang sudah kita digelar oleh Sang Pencipta, tidak bisa dikembalikan kepada Yang Maha Penggelar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha meliputi manusianya. Karena kita tidak membawa terbang semua itu dikembalikan kepada Sang Pencipta, sehingga terjadilah perselisihan-perselisihan, terjadilah perdebatan-perdebatan antar manusia, cekcok antar manusia karena masing-masing diri manusia. Bila masih ada kedagingan diri manusianya, bila masih ada keakuan diri manusianya, pasti manusia itu merasa lebih sempurna daripada manusia yang lain, merasa lebih benar daripada manusia yang lain, merasa benar akidah dan imannya daripada agama yang selain dirinya, pasti merasa paling benar sendiri. Kenapa? Karena di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri. Tuhannya tidak diperlakukan sebagai Tuhan Sang Pencipta dirinya, tapi manusia masih menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang berhak memilih apa yang dimaui oleh hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu, marilah wahai umat manusia, bawalah terbang kembali. Ingatlah asal-usul kejadian kita ini, bahwa tanpa Allah, tanpa Sang Pencipta, tanpa hidup, kita takkan pernah tahu siapa diri kita. Tanpa hidup, kita takkan pernah tahu bahwa kita adalah manusia. Jadi dengan hiduplah, Tuhanlah yang paling tahu bahwa diri kita adalah manusia. Karena tanpa Tuhan, maka tak ada pengakuan bahwa diri kita manusia.
Maka dari itu, bila kita sudah mengenal diri kita ini siapa, yakni manusia yang diciptakan, yang diperjalankan oleh Sang Penciptanya, maka bawalah terbang kembali semua syariat-syariat yang kita kerjakan. Yang Islam, bawa terbang kembali solat-solatmu, ibadahmu, tidak jongkak di dalam kehidupan ini. Bagi yang agama lain, apapun yang berlaku, perintah-perintah agama Anda masing-masing, tetap juga bawalah, bahwa tanpa hidup Anda takkan pernah bisa beragama. Tanpa hidup Anda takkan pernah bisa beramal menurut syariat-syariat agama Anda masing-masing. Maka bawalah terbang semua syariat itu, bahwa semua syariat ini adalah hanya milik hidup. Hanyalah milik Sang Pencipta diri manusia kita. Bila kita sudah bawa semua syariat-syariat yang kita lakukan, bila sudah kita bawa agama-agama yang sudah kita peluk kepada Sang Pencipta, maka kita akan tahu bahwa agama-agama, perbedaan agama ini hanyalah sebuah peran saja, hanyalah sebuah panggung sandiwara saja, tidak perlu diperdebatkan lagi bila kita sudah datang kepada Tuhan Sang Esa, Tuhan yang menciptakan semua ini, Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, Tuhan yang menciptakan seluruh agama-agama yang ada. Maka bila kita sudah bawa terbang diri kita, sudah kita haturkan keberadaan kewujudan diri kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, maka kita melihat dunia dari langit, maka kita melihat manusia dari Tuhan, maka kita bisa melihat manusia dengan kasih dan sayang, maka kita bisa melihat manusia dengan toleran yang amat sangat agung. Kenapa? Karena sudah tak ada perbedaan lagi. Karena sama-sama diperankan oleh Tuhannya, meskipun peran-peran itu berbeda-beda, tapi tak luput dari peran Sang Sutradara, yakni tak luput dari kuasa-kuasa Tuhan. Disitulah kehidupan yang indah itu, disitulah kehidupan yang langgeng, yang abadi, alam baka, yakni alam enjoy. Kenapa alam enjoy? Karena manusia sudah tenggelam di dalam kemaha enjoyan Tuhannya, yakni maha wenang, maha jais, maha sesuka-sukanya sendiri. Kenapa? Karena Tuhanlah Sang Penguasa alam semesta ini. Enjoy dengan peran-peran yang diperan-perankan, enjoy dengan pergerakan yang digerakkan, enjoy dengan af'al-af'alnya atas makhluk-makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa seluruh manusia itu diisra mi'rajkan, diperjalankan oleh Sang Penciptanya hanya untuk mengenal Tuhannya, hanya untuk mengembalikan semua perjalanan itu, bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah milik Sang Pencipta. Jadi indah, sangat sungguh indah bila kita memahami Tuhan, maka kita pasti memahami manusia. Bila kita tidak memahami Tuhan, maka kita takkan pernah paham manusia-manusia yang lain. Maka dengan kembali ke langit, terbang ke langit, maka dengan mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal ciptaan-ciptaannya. Bila kita sudah mengenal Tuhan, maka kita selalu berkasih sayang dengan sesama, meskipun beda agama, beda kepercayaan, beda keyakinan, tapi toh di dalamnya
sungguh indah perjalanan-perjalanan ini, karena yang disaksikan hanyalah keberadaan, yang disaksikan hanyalah kekuasaan Allah saja. Namun bila kita hanya menyaksikan diri manusianya, bila hanya menyaksikan kewujudan kemanusiaannya, maka pasti akan bertolak belakang, yakni maka banyak perbedaan dan perdebatan di dalamnya, karena manusianya masih memandang wujud dirinya sendiri yang paling wujud, sedangkan Tuhannya tidak wujud. Manusia memandang dirinya yang punya kuasa, sedang Tuhannya tidak kuasa, maka ia diazab terus, disiksa terus. Dengan perbedaan-perbedaan itu tak ada nikmatnya sekali, tak ada kebahagiaan sekali di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, bawalah terbang semua syariat-syariatmu, bawalah terbang semua apapun yang dilakukan oleh diri Anda, apapun agama Anda, aliran Anda, golongan Anda, kepercayaan Anda, tetaplah bawalah terbang kepada Sang Pencipta yang menggelar semua ini. Maka ketika kita sudah di langit, memandang dunia, memandang manusia penuh dengan keindahan, bukan dengan penuh kebencian. Disinilah makna bertuhan itu. Kita diciptakan hanya untuk mengenal Sang Pencipta, bukan mengenal yang dicipta. Kalau kita mengenal yang dicipta sama-sama manusianya, maka gelaplah Tuhan Sang Pencipta. Bila Tuhannya gelap, gelaplah manusia, nabrak-nabrak jalannya. Akhirnya manusia saling menyalah-nyalahkan, saling mengolok-olok, saling menghujat, saling menghina, nabrak-nabrak. Karena buta mata hatinya kepada Tuhannya, yang dilihat hanyalah dirinya sendiri dan manusia yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini membawa rahmat dan hidayah, membawa berkah bagi hati kita, agar supaya hati kita tidak keras lagi, agar hati kita selalu lunak, selalu memandang Sang Pencipta daripada yang dicipta, agar nampak keesaan Tuhan atas ciptaan-ciptaannya. Disinilah makom tertinggi dari seluruh umat manusia, makom enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa kok enjoy saja? Karena Allah lebih berkuasa daripada kuasa manusianya, karena Allah lebih menjaga dari penjagaan manusianya, karena Allah lebih memelihara manusia daripada pemeliharaan manusia itu sendiri, karena Allah Maha kasih dan sayang atas manusianya daripada kasih dan sayang hawa nafsu manusia itu sendiri. Dan semoga kita semua dapat memahami, dapat mengambil hikmah dari kajian-kajian di YouTube Uripi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya akhiri, bila ada sahabat yang mau tanya jawab, silahkan. Sebelumnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.